Ya, halo, halo Silakan Pak Pak. Elvindi, cukup jelas. Ya, ya, pertanyaan saya mengenai sektor CPO sih Pak. Mengingat beberapa tahun ini kan CPO tidak pernah booming ya seperti batu bara pada tahun lalu. Ya, ya, Terus sedangkan dari saham yang saya lihat seperti TAPG itu laporan keuangan terus mencatatkan kinerja yang lumayan bagus Pak. ya. Namun sahamnya itu ya di situ-situ saja. Dari pengalaman Pak Teguh nih, dari historis kapan sektor CPO itu bisa booming seperti batu bara ini Pak? Ya, saya jawab ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, Eh, sebenarnya begini ya. Pada tahun 2022 kemarin kita tuh sangat beruntung loh. Karena apa? Karena ada booming batu bara di mana di kami sendiri di Averi Investama itu untuk tahun 2022 tersebut dengan memanfaatkan booming batu bara tersebut ya. Jadi kita beli sahamnya sejak awal lalu kemudian harganya naik dari capital gain dan dividennya kinerja kami pada saat tahun itu hampir mencapai 70% berbanding kenaikan IHSG yang hanya 4%. Sayangnya, ya, kalau dulu waktu tahun 2011 saya masih ingat, setelah batu bara itu memang sawit sebenarnya. Di tahun 2012-nya itu giliran sawitnya gitu ya. Nah, kalau untuk sekarang ya. Jadi gini ceritanya. Batu bara sejak tahun 2021 itu sudah mulai naik sampai puncaknya di tahun 2022 karena ada cerita ini perang di Ukraina ya yang kemudian menaikkan semua harga-harga komoditas terutama energi, batu bara, minyak dan juga gas. Dan harga sawit palm oil ya, saya bisa kasih lihat di sini. Ini sebentar. Nih. Kelihatan Pak Elvindi? Palm oil di sini kelihatan? Ya, kelihatan Pak. Nah, Bapak bisa lihat di sini ya. Jadi, waktu waktu tahun 2020 karena pandemi harga CPO internasional itu jeblok, tinggal sisa 2000 ringgit Malaysia ringgit per ton. Tapi habis itu dia naik sampai puncaknya sempat mencapai 7.000 ringgit per ton itu pada bulan April 2022 yang kemudian menyebabkan harga minyak goreng di dalam negeri, kalau Pak Elvindi masih ingat, itu juga meroket mencapai 25.000 bahkan 27.000 per liter yang tentu saja menimbulkan masalah, menimbulkan protes masyarakat karena harga minyak goreng ini kan ini kebutuhan pokok ya, salah satu kebutuhan sembako seperti itu. Nah, jadi kemudian pemerintah turun tangan ya, melakukan operasi pasar dan seterusnya, harga minyak goreng turun dan suplai apa namanya CPO di pasar juga terus ditingkatkan. Alhasil harga CPO itu sendiri ya turun akhirnya. Itu sudah terjadi sejak bulan Juni, Pak. Jadi tadi kan saya bilang bahwa harga batu bara turun ya. Kalau harga batu bara turun, itu baru turunnya itu belakangan ini. Nih kita bisa lihat di sini. Tuh ya. Jadi pada bulan September itu harga batu bara masih di 450 dolar per ton. Lagi tinggi-tingginya. Baru turun itu ya tahun 2023 ini bulan Januari. Kalau palm oil dia sudah turun sejak bulan April 2022. Pak Alvindi. Nah, jadi maksud saya begini, ya. Kalau misalnya batu bara, kita bisa bilang bahwa mungkin untuk tahun ini kinerjanya akan turun, ya, tahun 2023. Tapi untuk tahun 2022 kemarin prospeknya masih cerah. Kita baru bisa bilang prospeknya berubah itu sekarang. Kalau untuk sawit, Pak Elvindi, saya sudah katakan sebenarnya di banyak webinar sebelumnya juga bahwa prospeknya itu sudah berubah sejak setahun yang lalu. Sudah berubah sejak setahun yang lalu. Meskipun sebenarnya kinerjanya TAPG masih bagus kan? Sampai saat ini juga labanya masih gede, ROE-nya masih gede, betul. Tapi kita bicara prospek di sini. Kalau misalnya prospek kedepannya sudah tidak terlalu menarik, sahamnya tetap akan sulit untuk naik. Meskipun mungkin kinerjanya masih bagus. Dan perbedaannya dengan batu bara adalah perusahaan-perusahaan sawit
itu tidak memiliki historis membayar dividen yang besar. TAPG bayar dividen, betul, tapi nggak gede, Pak. Tapi kalau misalnya tadi saya sebut ITMG ya, harga sahamnya misalnya 40.000, dividennya 6.000, 15% itu yieldnya. TAPG terakhir saya lihat nggak mencapai 10% yieldnya. Jadi harga sahamnya misalnya 700, ya dividennya mungkin 50 atau 70 lah. 50 atau 60 gitu. Besar juga sih sebenarnya, tapi nggak sebesar batu bara gitu loh. Jadi kalau batu bara masih menarik karena ada sentimen dividen. Nah kalau TAPG udah nggak sama sekali. Dan saya tidak melihat bahwa harga sawit ini akan naik lagi ke 7.000 seperti bulan April 2022, setahun yang lalu. Harga sawit akan naik setinggi itu lagi. Saya nggak melihat seperti itu. Kenapa? Ya karena harga sawit ini sangat-sangat dikendalikan oleh pemerintah. Kalau misalnya dia sewaktu-waktu naik lagi gitu ya, berarti kan harga minyak goreng bakal naik juga. Harga minyak goreng terakhir saya lihat di supermarket sekarang ini ya sudah normal lagi. Bukan sekarang, sudah cukup lama. Sudah cukup lama harga minyak goreng itu tinggal sisa 13.000 sampai 14.000 per liter. Apakah dia akan naik lagi ke 24.000? Enggak, Pak. Itu tidak akan terjadi karena kalau itu terjadi ya bakal diprotes oleh masyarakat. Jadi, ya, Pak Elvindi, meskipun tadi saya katakan bahwa untuk tahun 2022 saya sangat beruntung karena bisa memanfaatkan booming batu bara, sayangnya untuk CPO booming itu tidak terjadi. Dan mungkin ya tidak akan terjadi karena peluangnya memang sebenarnya beberapa waktu yang lalu. Setahun yang lalu itu gitu. Dia terlalu dini langsung redupnya. Kalau batu bara ini boomingnya lumayan lama lah dari 2021, 2022 dan awal 2023 ini. Tapi kalau sawit begitu dia naik langsung turun lagi gitu. Jadi nggak sempat booming udah langsung turun lagi gitu. Jadi ya sudah. Ini bukan berarti TAPG bakal turun ya. Sahamnya bagus, kinerjanya bagus, dan mungkin kinerjanya dia di tahun 2023 ini juga tidak akan langsung jeblok atau bagaimana. Karena harga sawit, kalau kita lihat lagi, sekarang kan harga level 3.700 itu masih lebih tinggi dibanding harga dia pas pandemi yang cuma 2.000 ringgit per ton. Jadi ada kemungkinan harga sawit ini masih akan naik gitu ya. Tapi kalau misalnya ngarepin harga sawit booming lagi itu tidak akan terjadi. Nah, kalau misalnya kinerjanya TAPG ini di tahun 2023 ternyata masih naik gitu ya. Mungkin baru sahamnya bisa naik. Tapi untuk saat ini kita belum bisa ngomong karena belum ada gambaran. Kita mungkin baru akan mengetahui hal itu sekitar 1-2 bulan dari sekarang ketika emitennya merilis laporan keuangan untuk periode kuartal 1 2023. Cukup Pak Elvindi? Ya, cukup Pak. Terima kasih. Ya, lanjut ya.